Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini jam berapa sekarang? Jam 2:39. Mau ngapain? Mau ngapain jam segini? Sedang mengerjakan PR. Kemudian di sela-sela mengerjakan PR rasanya kok ada ide yang melintas dan saya tidak ingin kejadian beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu. Saya mengabaikan ide-ide itu, gagasan itu. Kemudian ketika saya mencoba di depan komputer, di depan laptop, ingin menuangkan apa yang dulu pernah saya miliki, idenya keren banget waktu itu, dan saya coba untuk menuangkannya, dan nyatanya ketika mau diakses lagi, itu tidak keluar. Jadi saya tidak ingin mengulang pengalaman yang dulu, makanya sementara sedang mengerjakan PR saya, stop sebentar dan kemudian membuka FB Live ini untuk merekam saja hal-hal yang sempat tadi terlewatkan, melewati pemikiran saya pada saat saya melakukan PR ini. Dan yang pertama adalah bahwa di setiap prosesnya ada urutan-urutan yang harus kita lakukan. Itu juga sebenarnya sudah hal atau konsep yang umum sekali, hal yang biasa sekali, dan mestinya juga begitu. Namun demikian, ketika kita mengalaminya, memiliki pengalaman atas dasar konsep yang pernah diceritakan, maka apa yang dulu itu sebagai konsep yang muncul hanya sebagai lintasan atau sesuatu yang kita baca, itu lalu menjadi hidup dan kita miliki. Bahwa betul, ada sebuah urutan-urutan yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Dan semakin ditegaskan ketika mendampingi atau memberikan training di manufacturing, di pabrik itu. Kalau bagian ini belum terselesaikan, kita menuju ke sini, maka di bagian ini pasti akan ada yang kurang. Di tahap berikutnya juga nggak ada yang kurang. Di tahap selanjutnya juga pasti ada yang kurang. Sehingga betapa pentingnya tahap pertama. Kemudian tahap yang berikutnya lagi. Wih, ada yang masih hadir nih. Keren banget. Ada mengerjakan apa, Mas Guru Janus? Jadi itu urutannya ada gitu. Dan saya tidak dibesarkan dalam lingkungan pabrik, lingkungan di mana begitu sangat strict terhadap langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5 gitu. Dan saya dibesarkan dalam lingkungan pekerjaan sebagai seorang guru. Dalam prosesnya saya malah justru ketika satu ini belum terselesaikan dan ketinggalan ketika masuk di tahapan berikutnya, maka saya pikir oke, bagian itu belum terselesaikan, tetapi bisa diselesaikan dalam waktu proses berjalan. Sambil mengisi apa yang kurang, dia tetap saja bisa lanjut ke kelas selanjutnya. Tapi sembari kekosongan itu bisa diisi pada saat jam-jam kosongnya. Saya malah berpikir demikian. Juga dalam ketika saya menuju sebuah tujuan tertentu. Saya tidak harus siap semuanya dulu. Saya tidak harus siap semuanya dulu, baru saya akan maju. Karena beberapa hal itu bisa saya kerjakan di prosesnya menuju ke tempat itu. Sehingga kadang-kadang ada banyak hal yang tidak nyambung dengan realitas yang terjadi di konsepnya gitu. Dan saya menikahi seorang yang dibesarkan dalam dunia teknik.
Dan penjelasan dunia teknik itu seru banget. Ini elektronika nih. Kalau ada rangkaian, apa ini, rangkaian seri atau rangkaian paralel nih. Ada 1 bolam, 2 bolam, 3 bolam, 4 bolam. Kalau rangkaian pertama di bolam pertamanya nggak jalan, maka rangkaian berikutnya juga nggak jalan. Maka nggak akan pernah sampai tuh nyala di lampu terakhir. Sehingga apa? Sehingga sungguh sangat menjadi penting sedari awal itu harus kuat dulu. Rangkaian prinsip-prinsip dasarnya itu harus kuat dulu gitu loh. Nah, menjadi seru kan? Satu orang itu memiliki prinsip bahwa harus benar dulu di awal, harus benar dari awal. Sedari awal itu harus benar. Sementara yang satunya itu memiliki di dalam proses perjalanan pun nanti itu masih akan ada banyak belokan tikungan. Jadi kalau di tahap awalnya itu belum beres-beres benar juga nggak apa-apa, nanti kan bisa diperbaiki di proses di kedepannya gitu loh. Anda bisa bayangkan dalam sebuah komunikasi, satu memiliki pemikiran yang sangat prinsip yang mendesak. Saya juga memiliki prinsip yang mendesak untuk beberapa hal. Tapi dalam hal ini, itu juga menjadi menarik. Dan nggak ketemu. Karena apa? Cara berpikirnya juga pasti akan berbeda. Jelas. Satu harus dulu, benar dulu di depan. Dan harus dibenerin sedari awal. Jangan lakukan apapun sebelum ini menjadi benar. Karena apa? Sia-sia juga kalau di depannya korsleting, di depannya itu tidak jalan, maka di penghujungnya juga pasti akan nggak jalan. Sementara yang satunya, di tahap awal itu sembari nyalanya redup nggak apa-apa, tapi tetap jalan saja. Nanti toh juga bisa diperbaiki, sembari di depannya itu juga bisa berjalan. Dalam hubungan manusiawi kan demikian. Dalam hubungan membentuk karakter kan demikian juga. Ada hal-hal yang dalam bahasanya saya, sepanjang KKM-nya selesai lah gitu. KKM itu nilai dasarnya itu sudah tercapai. Enggak harus nilainya itu 10 atau 9 gitu. Sepanjang KKM-nya 75 ya ayo jalan. Ini bisa dilakukan. Gitu. Seru kan? Seru. Dan selalu demikian. Di dalam sebuah proses kolaborasi itu ada yang memiliki pemahaman dasarnya itu berbeda. Dan itu menjadi sesuatu yang bagi saya pada akhirnya itu menarik sekali. Kolaborasinya itu keren banget. Di tahap awal sebelum melakukan apapun, lakukan, selesaikan dulu di tahap awalnya. Bikin the end in mind, gitu kan dari proses itu kan. Tapi dalam prosesnya itu bisa dalam perjalanannya sambil membentuk-bentulkan. Tapi sudah selesai dulu di sini. Itu juga dulu teori juga. Teori yang saya baca dari Seven Habits. Mulai dari akhir. Dari selesaikan dulu di akhir, kemudian dimulai dari situ. Dan sampai akhirnya berjumpa dengan pengalaman ketubuhan, pengalaman konflik, pengalaman diskusi. Dan itu yang harus dilakukan. Semakin mengisi kekosongan dalam konsepnya sih mungkin sudah ya, secara pemikiran sudah tetapi dalam prakteknya itu terisi oleh karena pengalaman kehidupan keseharian. Itu yang luar biasanya. Dan banyak secara konsep, karena suka membaca, maka konsep-konsep yang ada di buku yang dibaca itu lalu menjadi kalimat-kalimat yang mudah diucapkan. Karena buku-buku yang dibaca itu pasti sudah mengalami pengalamannya, seorang pengarang mengalami pengalaman kehidupannya, kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan. Dan itu bisa saja terbagi dan sampai di pikiran saya, di pikiran teman-teman model-model seperti saya, yang secara konsep sudah masuk, tetapi secara pengalaman ketubuhan itu belum teralami. Sehingga banget, tetapi begitu sampai pada pengalaman di lapangan, menjadi sesuatu yang harus diperkaya. Parenting misalnya. Dulu sebelum memiliki seorang anak, saya meyakini bahwa mestinya itu begini. Mestinya begini. Dan ketika dihadapkan pada pengalaman secara personal pribadi, mengalami dan merasakan sendiri memiliki seorang anak, itu menjadi clear tuh. Jadi konsepnya adalah pahami, dengarkan gitu. Tapi di titik tertentu ketika kita berjumpa dengan pengalaman itu, mana proses mendengarkan itu?
Karena apa? Ternyata karena melekat dengan pengalaman itu sendiri. Dengan mudah kita bisa memberikan informasi kepada seorang, mestinya ibu begini, mestinya bapak begini. Tapi ketika Anda menjadi pelakunya, akan ada sesuatu yang berbeda di sana. Karena ada emotional attach di situ. Sehingga nggak clear lagi di situ. Dan diteguhkan, untung saya memiliki pengalaman itu. Sehingga itu memperkaya. Pada saat sebelum dulu memiliki keluarga, saya bisa bercerita seperti ini. Sekarang ketika saya memiliki keluarga dengan pengalaman yang indah itu, maka itu sekarang kalimatnya yang keluar dari pengalaman itu menjadi powerful. Karena apa? Karena mengalami sendiri. Dan diteguhkan bahwa pengalaman yang saya alami itu bukan menjadi satu-satunya sumber referensi. Karena referensi saya bisa diperkaya oleh pengalaman di lapangan bersama para orang tua, plus pengalaman bersama buku-buku yang saya baca, plus dari para guru-guru, para pembimbing, para mentor, para coach. Sehingga itu lalu menjadi, oke, ternyata kalimatnya seperti ini, urutannya seperti ini, teorinya, di prakteknya itu seperti ini. Tentu saja teori itu juga berdasarkan pengalaman-pengalaman praktek yang luar biasa. Yang menarik adalah ketika kontennya itu ditetapkan dalam sebuah konteks tertentu, diterapkan dalam konteks tertentu, mungkin dibutuhkan sebuah adjustment, sebuah adaptasi di dalamnya. Dan itu yang memperkaya. Dari referensi buku yang saya baca seperti ini, dan ternyata tidak mentah-mentah bisa diterapkan, tapi prinsip-prinsipnya itu tetap bisa diterapkan. Nah, sekarang tinggal urut-urutannya. Prinsipnya tetap harus terarahkan, tapi polanya, metodenya itu yang semakin meyakinkan. Dulu saya pernah bilang, tidak ada satupun metode yang cocok untuk semua orang, tetapi setiap orang pasti memiliki metode yang cocok untuk bertumbuh dan berkembang. Itu semakin menegaskan. Semua kita menjadi clear, menjadi jelas. Dan terkait dengan jurnal bersyukur, itu juga bertumbuh dari pengalaman-pengalaman di lapangan. Dari pengalaman pribadi yang saya alami selama tahun-tahun saya membuat jurnal untuk diri saya sendiri, yang lalu menemukan struktur yang lalu cocok dengan saya, yang lalu cocok dengan beberapa orang, yang memiliki kesamaan dalam cara memandang kehidupan bersama saya, sama dengan saya, sehingga itu it works, berjalan. Karena apa? Alurnya mirip-mirip. Lalu berjumpa dengan pengalaman seseorang yang ketika orang ini, teman-teman di tahap awal melakukan jurnal bersyukur dengan saya, kemudian menyebarkan informasi ini kepada banyak orang juga, lalu dibuka kelas berikutnya, lalu ternyata ada yang nggak pas juga. Bagian mana yang nggak pasnya? Itu yang menarik. Dan itu pergumulan baru lagi. Oh, ternyata ini nggak pas. Dan itu menegaskan lagi, tidak ada satupun metode yang cocok untuk semua orang, tetapi setiap orang pasti memiliki metode yang cocok buat dirinya bertumbuh dan berkembang. Prinsip dasar yang dipakai adalah journaling. Jurnal. Dan konteksnya, dalam hal ini, kontennya adalah bersyukur. Maka terjadi lagi. Dulu pokoknya membuat saja. Ternyata ada 4 tahapan yang harus terlewati. Dan untuk 1,5 tahun, 2 tahun itu, tahap itu yang dilakukan. Dalam waktu 30 hari, lakukan dengan tahap ini. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat. Dan ternyata itu juga menarik sekali. Karena ternyata tidak setiap orang, setiap peserta itu juga bisa melewati tahapan yang diharapkan. Mestinya tahap pembiasaan itu cukup 1 minggu. Siapa yang bilang mestinya? Mestinya itu harapan saya. Kemudian tahapan berikutnya adalah mencari alasan kenapa 5 hal itu yang disyukuri. Itu juga harusnya selesai 1 minggu. Kemudian tahap berikutnya menemukan pesannya dalam jurnal bersyukur yang ditulis. Harapannya itu terjadi di minggu ketiga. Dan ternyata ada yang sampai minggu ketiga belum menyelesaikan KKM, belum menyelesaikan KKM tahap 1.
Itu menarik dan itu membuat saya juga lalu oleng juga. Loh kok bisa begini ya? Kok bisa begini ya? Dan ingat lagi, tidak ada satupun metode yang cocok untuk setiap orang, tapi setiap orang pasti memiliki metode yang cocok buat dirinya bertumbuh dan berkembang. Sehingga lalu yang menarik adalah sekalipun prosesnya itu bersama-sama untuk 80 orang, 90 orang dalam kelas, dalam grup yang sama, itu lalu akhirnya kalau biasanya dilakukan secara bersamaan di satu grup, untuk konsultasi, untuk bimbingan, saya lakukan personal. Karena ternyata berbeda tahapan setiap orang. Dan di tahap keempat, yaitu menemukan Tuhan dalam kehidupan keseharian yang biasa dan sederhana. Finding God in ordinary life. Itu ada yang membutuhkan berkali-kali pengulangan 30 hari untuk sampai ke tahapan itu. Sehingga itu lalu menjadi, wow, ini akan sebuah pengalaman baru lagi. Dan lalu akhirnya membuahkan kursus bersyukur 2.0. Yang artinya apa? Yang artinya setiap kita akan melewati masa tahap 1 selama 30 hari. Artinya kalau ada orang yang kita melihat indikatornya bahwa sebenarnya bisa menyelesaikan dalam 1 minggu, mantapkan sekalian dalam 1 bulan untuk melalui tahap 1. Dan itu sungguh-sungguh menjadi peneguhan bahwa ketika itu dipraktekkan uji coba dalam kelas uji coba. Dan ternyata berhasil. Setiap peserta, tingkat kegagalan tingkat kelupaannya dalam sebuah kelas itu sangat sedikit. Bahkan ada satu kelas itu semuanya lolos 21 hari pertama. Dan itu amazing. Karena apa? Karena ternyata itu tadi setiap kita butuh tahapan-tahapannya masing-masing dan ada urutan-urutannya masing-masing. Sehingga sekarang ini kalau Anda ikut nanti di tahapan yang selanjutnya, maka Anda akan dalam menyelesaikan jurnal bersyukur Anda tahap 1 itu selama 30 hari. Sekaligus memantapkan Anda bahwa jurnal bersyukur ini, Anda dengan jurnal bersyukur ini pasti bisa melakukannya. Siapa yang menggaransi? Diri Anda. Saya tidak perlu menggaransi karena Andalah yang akan menggaransi bahwa saya yang memiliki komitmen, Andalah yang punya komitmen, sayalah yang melakukan ini dan punya komitmen bahwa ini akan saya selesaikan selama 30 hari. Itu yang menarik. Dan saya menemukan tahapan ini dan menjadi tegas, maka saya mencoba untuk membuat video ini untuk merekam bahwa tahapan-tahapan itu memang demikian. Ada beberapa teman, mengapa ini juga membawa perubahan dalam hubungan saya dengan keluarga. Relasi dengan keluarga saya bertumbuh oleh karena saya mengikuti jurnal bersyukur. Saya melakukan jurnal bersyukur. Dan menarik, tidak hanya relasi tentang keluarga, karena masing-masing kemudian ternyata memiliki hal-hal yang lalu menjadi spesifik, yang unik, yang sungguh untuk dilakukan. Oh, ini Mas Guru Janus juga punya target dikejar menyelesaikan buku juga. Sama Mas Guru. Saya sedang dalam proses juga untuk beberapa buku yang sangat inspiratif buat saya untuk diselesaikan. Dan semakin banyak yang menantang. Dan saya bersyukur bahwa ternyata kesibukan itu yang sungguh membantu kita untuk semakin value your life. Untuk semakin melihat nilai kehidupan kita. Itu yang saya rasakan. Sekarang menjadi jelas bahwa hal-hal yang penting bagi saya itu apa saja. Sehingga saya bisa mengolah dan boleh dan berani untuk memutuskan ini tidak, yang ini iya, yang ini iya, yang ini iya, yang ini tidak, yang ini tidak, yang ini tidak, yang ini iya, yang ini iya. Karena apa? Karena tujuan kehidupan menjadi jelas. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi padaku hari ini. Terima kasih Tuhan.
Ada yang merasa bahwa setelah mengikuti Jurnal Bersyukur, lalu kehidupan keluarga, relasi dengan keluarga itu menjadi bagus. Ada yang merasa bahwa karir juga menjadi lebih bagus. Dan ini sungguh-sungguh menarik bagi saya. Dan lalu menjadi sebuah keseruan tersendiri. Keseruan apa yang akan aku nikmati di sepanjang hari ini? Itu menjadi nyata ketika teman-teman kemudian saya sekarang untuk sisi kesejahteraan juga ada yang berubah dalam hidup saya. Itu luar biasa. Lalu saya mengingat lagi dulu pernah mengajar tentang atau membawakan materi tentang 8 area. Kita lebih biasa menyebutnya sebagai wheel of life, roda kehidupan, peta kehidupan. Ada 8. Ada keluarga, kemudian ada yang menyatakan karir saya juga bertumbuh dan berkembang. Wow, keren banget. Lalu hobi saya, passion saya juga, saya berani sekarang memutuskan untuk menghidupi passion saya. Itu luar biasa sekali. Dan juga ada menyatakan tentang keuangan. Sebenarnya saya ingin bicaranya lebih pada kesejahteraan. Tetapi orang tersebut, peserta tersebut, enggak, saya mau membahasnya secara keuangan bahkan. Jadi langsung konfrontasi tentang tentang beberapa peserta bisa jadi nggak nyaman ngomong tentang keuangan, beli langsung, justru ini saya mau ngomong tentang keuangan. Maka ada beberapa sesi juga yang saya bicara tentang uang. Tapi saya tidak bicara tentang membahas bagaimana pengelolaan keuangan. Lebih pada bagaimana menyiapkan diri kita untuk lalu menjadi akrab dengan uang. Karena ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Dan bagi teman-teman juga. Ada sebagian teman-teman juga menyatakan bahwa saya punya tantangan tersendiri. Beberapa trainer juga demikian menyatakan. Saya sih passion dengan pekerjaan ini. Saya bisa berbagi, bahkan nggak harus dibayar. Tetapi ada sesuatu tanggung jawab yang harus saya miliki. Yaitu tanggung jawab tentang keuangan bersama keluarga saya. Itu sesuatu kejujuran yang luar biasa. Dan kita sekarang sedang menyelesaikan itu. Dan saya juga bicara di sana tentang keuangan itu, tentang mantra, bahkan ada satu mantra yang ini dipraktekkan oleh peserta ibu-ibu rumah tangga yang lalu mencintai tentang uang dan bagaimana tentang pengelolaan uang. Sekali lagi saya tidak ngomong tentang bagaimana tentang pengelolaannya, walaupun saya juga belajar tentang pengelolaan keuangan. Tapi itu nanti. Bagian pengelolaan nanti. Saya hanya menyelesaikan dulu di tahap awal. Bagaimana uang itu lalu berdamai dengan kita, atau kita berdamai dengan uang. Lalu bagaimana uang itu lalu bisa bertumbuh. Dan pertumbuhan uang itu bisa menjadi sangat-sangat unik untuk kita masing-masing. Ada yang kita lahir secara uangnya. Saya menyebutnya uang itu salah satu energi spiritualitas kemakmuran. Bentuknya adalah uang. Dan masih ada banyak yang lain, bentuk-bentuk yang lain. Tetapi satu hal yang ingin saya juga garis bawahi, suatu saat kita akan bicara tentang uang. Bagaimana mendatangkan uang. Bagaimana memiliki hubungan yang baik dengan uang. Saya bersyukur di masa-masa yang sekarang ini, justru memiliki sumber pemasukan baru. Itu juga amazing. Apakah itu doa-doa sepanjang waktu-waktu yang lalu baru terjadi di sekarang ini? Ya nggak tahu. Tapi intinya, faktanya, kejadiannya adalah itu terjadi justru di masa-masa yang sekarang ini. Dan saya bersyukur itu juga bisa menginspirasi teman-teman. Itu alasannya juga saya menerima begitu banyak undangan teman-teman untuk mengisi sesi live, baik IG maupun Facebook, baik Zoom maupun Google Meeting. Karena ini pengalaman kehidupan yang saya alami, bahwa saya bisa melihat rasa syukur itu dalam kehidupan yang sekarang ini. Tentu saya juga mengalami hal-hal yang berkurang. Tetapi bahwa di dalam hal yang berkurang itu ada secerca harapan baru, pintu-pintu baru yang dibukakan. Live FB ini sudah 78 sesi, bahkan bisa jadi lebih.
Karena kadang-kadang satu hari saya bisa membuat 2. Kalau yang sehari 1 pasti jam 9 malam. Dan sekarang mulai nggak jelas. Entah jam 3 pagi, jam 3 pagi, entah jam berapapun. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang biasanya setia di jam 9, mungkin kehilangan juga, kok sekarang udah nggak ada gitu. Saya ada di mana-mana sekarang. Di mana waktu itu ada, saya dan terinspirasi untuk mengungkapkan itu akan saya buka. Oke, saya ulang lagi. Ada yang ngomong tentang saya bersyukur bahwa sekarang hubungan dalam keluarga menjadi baik, karir juga baik, kemudian kesenangan juga bertumbuh dan saya bisa menikmati, kemudian bagian keuangan juga menjadi oke, spiritualitas itu bertumbuh juga, pengembangan diri, membaca buku, mendengarkan kata-kata atau hal-hal yang positif, bahkan mencari video-video yang terkait dengan pertumbuhan diri, meninggalkan beberapa kegiatan aktivitas yang menyenangkan dan menggantikan dengan tontonan video yang pagi seperti ini gitu. Kemudian pelayanan. Dan sebagian juga lalu memutuskan untuk mendedikasikan sedikit waktunya untuk ikut pelayanan. Itu kan luar biasa sekali. Kemudian ada kesehatan, ada pekerjaan. Suatu saat nanti kalau kita akan bahas 8 area ini di sesi keempat. Di sesi keempat. Dan kita butuh waktu 3 hari 2 malam. Kenapa? Kita akan mempelajari dari seluruh fakta kehidupan yang sudah kita lakukan melalui jurnal bersyukur yang sudah kita lihat. Itu alasannya kenapa teman-teman, Bapak Ibu diminta untuk diri sendiri ya, bukan untuk saya. Untuk diri sendiri, untuk membuat jurnal ini secara setia, konsisten setia, setiap hari. Karena nantinya itu akan menjadi bahan bagi kita untuk melihat masa lalu kita, masa lalu sebagai fakta-fakta kehidupan kita, yang kita bisa lihat hal-hal mana, poin-poin mana ketika kita berada di bawah, poin-poin mana ketika kita berada di atas, poin-poin mana kita merasa dalam ucapan syukur itu, tentu saja kita menyadari ada ungkapan syukur yang masih dalam bentuk afirmasi. Maksudnya gimana? Afirmasi. Jadi saya bersyukur hari ini akan mendapatkan uang 2 juta untuk menyelesaikan hutang saya. Sebelum kalimat itu lalu dikoreksi, kita semua pasti bisa merasakan drama apa yang terjadi dalam tulisan itu. Pergumulan apa yang terjadi ketika seseorang menuliskan itu. Saya bersyukur memiliki istri yang perhatian dalam hidup saya. Nah, pasti ada ceritanya juga di situ. Pasti ada ceritanya. Dan ceritanya tidak harus negatif. Karena ceritanya bisa juga positif. Masalah positif negatif itu nanti kita juga akan selesaikan. Waktu di sesinya 3 hari 2 malam itu. Karena sejatinya tidak ada yang positif, tidak ada yang negatif. Itu hanya yang memberdayakan apa enggak memberdayakan. Bahkan nilai-nilai yang kita terima, nilai-nilai yang kita pegang itu juga tidak dinamai sebagai negatif positif. Itu dinamainya adalah sebagai memberdayakan atau memperdayakan. Karena pikiran bawah sadar kita itu akan mengerjakan apa yang menjadi programnya. Program yang kita masukkan. Menariknya, kita kadang-kadang nggak menyadari bahwa ada beberapa program yang kita tidak sadari itu menjadi program terinstall dengan kuat di dalam diri kita. Dan pikiran kita mau begini, tetapi program yang terinstall itu justru bertentangan dengan apa yang mau kita pikirkan. Maka pergulatan batin akan menjadi film yang seru di dalam kehidupan kita. Dan itu melalui jurnal bersyukur Anda bisa menyelesaikannya. Anda bisa melakukan keselarasan itu dengan jurnal-jurnal bersyukur yang Anda lakukan setiap hari itu. Ini keyakinan, afirmasi, tapi fakta juga.
fakta yang terbukti pada peserta-peserta yang menemukan bahwa seandainya saya mengalami pengalaman itu 6 bulan yang lalu, mungkin saya nggak kuat. Mungkin saya melakukan sesuatu yang sangat merugikan orang lain dan juga sangat merugikan diri saya sendiri. Merugikan orang-orang yang saya cintai. Kalau itu terjadi 6 bulan yang lalu. Tapi ketika itu sudah terjadi barusan, dan saya juga heran bagaimana saya tiba-tiba merasa tenang menghadapi masalah itu dan menyadari bahwa akan berdampak buruk terhadap situasi kami dan keluarga, tetapi saya memiliki ketenangan, saya memiliki ruang untuk berpikir bahwa oke, situasinya demikian dan orang-orang juga melihat saya tenang menghadapi situasi itu. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi pada gue hari ini. Terima kasih Tuhan. Itu luar biasa. Dan semua orang merasa takjub juga. Seseorang yang biasanya dipikir sebagai orang yang meledak-ledak, responsif, tapi bagaimana sekarang lalu menjadi begitu matang, begitu tenang menghadapi situasinya. Dan itu terjadi sehingga mungkin kalaupun apa yang dibilang bahwa jurnal bersyukur itu, ini pengalaman dulu waktu di awal-awal, memang perlu tuh, memang ada tuh kursus bersyukur. Memang bersyukur juga masih harus belajar. Itu di tahap awal dulu. Dan saya meyakini kenapa saya bersikukuh dan berteguh sampai sekarang, sedari saya dulu memulai, bahkan menjadi program, dan berkembang menjadi program mantra 1, mantra 2, mantra 3 sekarang. Itu dan bertumbuh. Dan sekarang ada kelas-kelas susulan, bahkan ada yang mengharapkan untuk kita butuh nih tempat untuk mengumpulkan teman-teman, sehingga teman-teman yang memiliki jurnal bersyukur ini dalam satu frekuensi, satu gelombang yang sama, di suatu tempat, dan kita bertumbuh bersama dan menimba pengalaman bersama masing-masing orang. Ya, saya bayangkan kalau ada 1.000-1.500 orang dalam sebuah pertemuan komunitas dan semuanya datang dari pengalaman bersyukur yang dimiliki. Pasti ceritanya ya 1.500 orang yang datang itu, setiap orang punya ceritanya masing-masing. Dan bagaimana itu lalu dibawa pulang kembali ke rumah masing-masing. Dan lalu disebarkan kepada, saya pernah baca buku bahwa satu orang itu bisa mempengaruhi 5.000 orang. Satu orang itu memiliki potensi untuk mempengaruhi 5.000 orang. Saya lupa di buku apa. Dan saya ternyata juga mengamini itu. Saya mengamini bahwa satu orang itu bisa sungguh-sungguh berdampak. Ada seseorang yang mempraktekkan jurnal bersyukur. Dan beliau, barusan saya ketemu 2 hari yang lalu, membuat juga dalam jurnalnya setiap hari. Dan ada seseorang di dalam Facebooknya menyatakan, saya juga menikmati Bapak saat setiap kali menuliskan jurnal bersyukur. Saya setiap kali mengikuti. Dan beliau kemarin dalam jumpa kami menyatakan itu. Lalu saya juga bertanya, lalu apa respon Anda? Responnya ternyata lebih keren lagi. Karena lalu dijapri. Dan saat dijapri, Ibu juga boleh melakukannya. Dan mari kita lakukan bersama-sama. Dan tag teman-teman Anda. Barangkali juga akan menjadi inspirasi juga. Dan di saat momen itu saya merasakan bahwa apakah sudah saatnya kita akan menjadikan begitu banyak fasilitator untuk menjadi fasilitator jurnal bersyukur. Karena ini ternyata semuanya orang bisa melakukan. Ternyata semua orang bisa melakukan. Dan bisa mendampingi dalam prosesnya. Bahkan salah satu coach yang luar biasa, punya kelas di perusahaan-perusahaan besar juga. Ketika mengikuti sesi ini, beliau menyatakan, Pak Tri, ini sebenarnya kan independen. Saya ada di grup itu, tapi saya hidup dengan pengalaman kehidupan saya yang kebetulan saya tuliskan di grup itu. Yes, maklumlah kalau coach memang demikian, selalu punya ulasan-ulasan gitu. Dan menjadi pengamat yang luar biasa. Dan saya bersyukur karena kehadiran para coach ini yang mengikuti jurnal bersyukur, itu saya sangat diberkaya.
Diperkaya dari sisi bagaimana saya lalu menghandle ketika ada pertanyaan, lalu menstrukturisasi lebih keren lagi, bagaimana ketika itu berada di kelasnya nanti, itu luar biasa sekali. Dan saya menikmati proses itu. Ketika ada seseorang yang lalu membuka kelas sendiri, minta izin nih membuka kelas sendiri untuk zona bersyukur. Saya hanya meminta reportnya berikan kepada saya supaya saya bisa membantu diri saya untuk membantu teman-teman. Dan sudah terbentuk pola-polanya, hal-hal apa saja yang lalu menjadi pegangan untuk teman-teman mendampingi pada saat melakukan zona bersyukur. Itu keren banget. Keren banget. Dan teman-teman yang sudah terbiasa menghandle grup gitu pasti akan dengan mudah dan terbantu sekali. Dan semoga ini juga menjadi sumber inspirasi, sekaligus juga menjadi sumber penghasilan untuk para fasilitator yang baru. Untuk menjadi sumber penghasilan baru juga. Dan itu membuat saya bergairah. Sangat bergairah. Ketika saya ditanya tentang kehidupan saya, apa hal yang menggambarkan situasi Anda sekarang ini? Terserah mau gambar apapun gitu. Dan saya menggambar, kebetulan saya menemukan di 1 tahun yang lalu, 2019 saya mengikuti sesi ini, dan saya menemukan saya mengikuti, dan saya bertanya sama mentor saya, bagaimana melakukannya kelas ini, dan saya membuka salah satu grup WA, websitenya, ada sebuah gambar yang sungguh sangat menarik, yaitu gambar dandelion. Dandelion itu sejenis tanaman, kemudian kalau kayak ilalang gitu. Nanti kalau dia sudah dewasa, dia berbunga, bunganya itu lepas dari tangkainya dan setiap satu tangkainya itu bisa terbang kemana gitu. Bukan tangkainya, setiap satu bisa bayangkan bunga matahari kan ya, atau bunga ilalang kan ya. Kan itu satu tangkai, kemudian ada bunganya, kemudian kayak ada susah ya ternyata menggambarkannya. Nanti saya carikan gambarnya deh. Cari aja dandelion. Dan itu kalau itu setiap serbuknya lepas dari tangkainya itu, maka dia akan terbang mengikuti arah angin dan akan jatuh di suatu tempat. Lalu bunganya yang bertaburan tadi itu membawa satu benih. Dan setiap benih itu ketika jatuh dia akan tumbuh. Nah, saya berharap mengafirmasi diri juga bahwa suatu saat zona bersyukur itu juga bisa demikian. Di bawah salah satu fasilitator, kemudian sampai di suatu tempat, kemudian ada komunitas bersyukur di sana. Kemudian ada peserta juga membawa dalam komunitasnya beliau. Kemudian komunitas itu gabung, kursus bersyukur juga ada di sana. Entah dalam bentuk kursus, entah bentuk apapun, kehidupan bersyukur gitu juga oke lah. Tapi suasana batinnya itu adalah bersyukur, itu juga ada di sana. Kemudian di satu tempat lagi, dan apa yang bertaburan itu kemana-mana itu menjadi sebuah benih yang berada di mana-mana dan tumbuh di sana. Itu menjadi sebuah harapan. Ini mantra yang mana nih? Mas Janus, Mas Guru Janus, Mas, mantra yang ini keren banget. Saya boleh pakai gak pada kehidupanku tiap hari? Terima kasih. Saya belum tahu nih, yang dimaksudkan mantra yang mana nih? Nanti dituliskan ya. Soalnya ada beberapa. Kadang-kadang kalimat yang saya ucapkan itu diangkat menjadi diangkat menjadi sebuah mantra bagi sosok tertentu gitu. Karena itu menjadi menarik gitu. Lama-lama ini apa sih bedanya mantra sama afirmasi gitu kan? Apa sih bedanya? Udah nggak usah dibahas tentang bedanya apa. Tapi ketika itu menjadi sebuah kalimat itu memiliki
memiliki pengalaman tertentu bagi Anda dan terhubung dan menghubungkan Anda pada semangat atau spirit yang menghidupkan diri Anda, pakai saja. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi pada aku hari ini. Terima kasih Tuhan. Bersyukurlah senantiasa. Kalau pesan saya biasanya begini, kalau di WA gitu atau di Facebook gitu, saya selalu tuliskan, jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, bersyukurlah senantiasa. Tagar PTW. Jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, bersyukurlah senantiasa. Tagar PTW. Dan itu di semua WA, saya tuliskan demikian. Saya selalu memberikan pesan untuk, apalagi untuk teman-teman yang suka bepergian, ngisi acara di Nias, ngisi acara di Papua, ngisi acara tiba-tiba sudah sampai Kalimantan lagi, tiba-tiba sudah sampai Lampung, nggak lama kemudian di Jakarta, kemudian satu panggung di Bekasi. Wah, itu keren banget. Waktunya itu sibuk banget. Maka pesan itu menjadi semakin jelas. Jangan jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, bersyukur senantiasa. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Keseruan apa lagi yang akan kita nikmati di sepanjang hari ini, hari besok, dan hari esoknya lagi? Oke, kita nanti akan berjumpa dan membahas tentang 8 area, tentang keluarga, tentang karir, tentang kesenangan, hobi, tentang keuangan, tentang spiritualitas, tentang pelayanan, tentang kesehatan. Oh, sudah ya. Nah, tentang kesehatan, kemudian tentang pekerjaan. Dan itu akan menjadi menarik karena apa? Kita semua memiliki sumber daya internal yang dibutuhkan untuk bertumbuh dan berkembang, yang dibutuhkan untuk pemenuhan kehidupan tujuan kita di dunia ini. Maka becoming unstoppable itu menjadi sebuah tanda bahwa Anda, bahwa saya, bahwa kita sudah memasuki dunia keajaiban. Bersyukur. Ada pengalaman-pengalaman yang menarik di sana. Dan ini 4 hal yang akan saya sampaikan ini akan menjadi penutup untuk sesi malam hari ini. Pagi hari ini. 1. Ada seseorang yang sudah memiliki pasokan atau simpanan pengalaman yang luar biasa. Sehingga ketika beliau mengafirmasi tertentu, maka itu akan menjadi kejadian. Sebagian dari kita juga melakukan afirmasi. Tetapi tidak berjalan seperti yang diharapkan. Karena apa? Karena pengalaman internalnya itu belum selaras dengan apa yang akan diafirmasikan. Sehingga jaraknya terlewat besar. Dan itu konflik internalnya akan berkepanjangan dan melelahkan banget. Akhirnya selesai. Bisa jadi yang ketiga, pengalaman internalnya belum cukup kuat, sumber daya internalnya belum cukup kuat, tetapi sudah memiliki stamina yang cukup untuk menjalankan ini. Sehingga dia akan tetap fight. Untuk akhirnya menyelesaikan, membangun jembatan antara kondisi sekarang dengan kondisi yang akan diharapkan atau impian. 3. Yang keempat adalah kondisi di mana ini mental block-nya, kita sebutnya mental block. Mental block itu bisa dimaknai dengan positif juga sebenarnya. Kondisi di mana impian
atau yang diafirmasikan itu besar, sumber dayanya juga sudah ada, tetapi kenapa nggak kejadian? Ada apa di sana? Ada apa di sana? Nah, ini bagian ini nanti kita akan bahas. Dan itu akan menjadi pengalaman inner journey yang luar biasa sekali. Akan menjadi pengalaman masuk ke dalam diri kita yang akan seru sekali. Seru sekali, karena pasti akan mengubah kehidupan kita. Teman-teman mengatakan, ini program reborn ya. Seru kan? Reborn, lahir kembali. Ini adalah korban lagi. Ini adalah korban. Ini adalah suasana batin yang terjadi karena kursus bersyukur. Ini adalah situasi yang terjadi ketika kita mensyukuri kehidupan kita. Ketika kita mensyukuri kehidupan kita, maka kita memiliki sesuatu yang sesuatu itu akan menjadi semakin besar dan semakin besar, dan itu akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Yang menarik adalah ketika kita tidak memiliki dan kita menyimpan itu lagi, maka sedikit yang kita miliki itu akan semakin dihabiskan untuk ditarik keluar. Maka yang memiliki akan ditambahkan, yang memiliki sedikit bahkan maka akan diambil. Itu kan sebuah pengalaman yang tragis ya. Sudah nggak punya malah diambil. Yang sudah punya banyak malah ditambah lagi. Dan itu akan kita alami prosesnya. Inner journey yang luar biasa, pengalaman masuk ke dalam diri yang luar biasa, yang akan kita temui dalam kehidupan keseharian yang biasa saja seperti ini, melalui kursus bersyukur, melalui jurnal bersyukur yang Anda lakukan. Aku percaya sesuatu yang luar biasa baik terjadi pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dan selamat pagi, selamat beristirahat, sampai jumpa esok pagi. Keseruan apa yang akan aku jumpai di esok pagi?